Waktu saya mau berhenti dari belajar sama Syekhuna Abu Yahya, saya minta dinasehati, minta pesan-pesan gitu, minta wasiat. Buya jawabnya cuma singkat. Fastaqim kama umirta. Suaranya agak ditinggikan waktu itu. Fastaqim kama umirta. Istiqamah sebagaimana engkau telah diperintah. Itu wasiat syamilah itu. Benar itu. Dimanapun, dalam keadaan apapun, mulai dari waktu, tempat, sendirian, kumpul orang. Kalau orang bisa istiqamah, khalas. Yakfi. Dia menjadi abad saleh. Kehidupannya menjadi kehidupan islami, imani, ihsani. Bab istiqamah itu udah di atas karamah ya. Ya kan sering itu al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Ada lagi al-istiqamatu afdalul karamah. Ada lagi al-istiqamatu sayyidul karamah. Ada lagi yang membahas al-istiqamatu ainul karamah. Pokoknya kalau kita buka-buka kitab itu ujian tentang istiqamah itu nggak habis-habis. Sulit soalnya. Sulit. Nah, kalau saya punya tambahan omongan, istiqomah itu jauh lebih sulit daripada karamah. Susah istiqomah itu. 24 jam kali umur. Itu istiqomah itu ya. 24 jam kali umruka. Harus ma'allah. Ma'amtithali amrillah. Ma'amtithali rasulillah. Apa? Yaqadatan wa manama. Lagi tidur, lagi nggak tidur. Kemudian sendirian wa ma'annas. Ucapan dan gerakan hati. Harus lurus terus. Wah, susah. Makanya kalau orang sudah diberi istiqomah, maka faqad u'tiyal khair kullah. Orang diberi karamah, masih tanda tanya. Istiqomah belum ini orangnya. Tapi kalau sudah diberi istiqomah, faqad u'tiyal khaira kullah. Karena itu wasiatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam للصحابي الجليل سيدنا سفيان بن عبد الله الثقفي قل آمنت بالله ثم استقم. Kita masuk ke beda-beda pendapat ulama, tafsiran ulama tentang definisi istiqamah. Kalau yang saya tangkap ini ya, dari Syekhuna Abu Yahya yaitu waktu saya dipesan tentang fastaqim kama umirta itu, ya wis pokoknya kamu di mana saja. Kalau biasa ngaji, biasa belajar aja sama siapapun. Terus sering menekankan saya Buya itu. Kamu berada di mana saja, mau di Malang, mau di Indramayu, mau di mana. So, ngaji itu ke siapa aja yang bisa sudah ambil. Sama biasa kita belajar kitab sekian jam. Ya dimanapun ya harus begitu. Kalau Buya itu yang saya tahu dulu ya, saya nggak paham sepeninggal saya. Barangkali beliau makomnya naik, terus kefiahnya beda, saya nggak tahu. Kalau saya cerita tentang Buya Yahya almarhum itu, ya yang saya tahu di masa saya di sana. Kalau di masa saya di sana dulu itu betul-betul dihitung tuh sama Buya waktu itu. Jadi umpama pagi, beliau di Ali Idris itu kan dulu zaman saya jam 6 sampai jam 8 sholat duha, lanjut sampai jam 10 pagi itu. Pulang kan itu sebelum setengah 11 ya cuma jalan aja ke rumah. Ada kiai yang belajar itu sampai setengah 4. Ini nggak tiap hari, seminggu 4 kali apa 5 itu lupa saya. Pokoknya nggak tiap hari ini. Tapi lebih banyak iyanya daripada tidaknya, lebih banyak belajarnya dari tidaknya. Ba'dal maghrib bainal isya'ain saya ngaji lagi. Terus habis wirid sholat isya kelar apa itu ada lagi tuh yang sampai jam 12 malam itu. Ini istiqomah beliau kan, yaumian itu, puluhan tahun di Bandung dulu.
Lah umpama beliau sedang safar, di Songo apa-apa, atau mungkin undangan ke luar kota apa kemana, itu dihitung tuh sama beliau itu. Kalau saya ada, sini gerak, suruh baca kitab pasti saya. Untuk gantikan waktu-waktu tadi itu. Tapi memang menasehati orang-orang yang ada, beliau masuk ke taklim. Soalnya kalau Syekhuna Buya Yahya itu nasihati orang-orang sekeliling ya sama. Udah nggak ngobrol, itu kitab sudah. Antara qala Rasulullah wa qala fulan wa fulan. Sama aja kayak pengajian. Itu yang saya tahu radhiyallahu taala anhu, itu betul-betul waktu itu dihitung. Itu memang ajaran Al-Imam Al-Ghazali itu. Satu hari sekian jam. Itu nggak boleh lewat. Ya harus segitu. Itu paham saya, tafsiran beliau. Istiqomah itu melaksanakan perintah Allah yang kita kerjakan setiap hari ini. Kita apa yang sudah bisa nih? Umpama biasa sholat duha 8, ya sudah, di mana saja harus segitu. Biasa baca kitab umpama 4 jam, 5 jam, ya harus segitu. Dalam keadaan apapun sudah, nggak boleh tidak. Nah, untuk aurat, kalau kebetulan ada perkawinan atau ada acara maulid, ini juga faedah penting buat orang-orang yang istiqomah wirid. Ada hall, umpama kita nggak mungkin kan, seperti harian, itu suruh qadha bil lail. Ada yajuz dari ulama. Ada ulama yang ahli wirid-wirid. Jadi umpama biasa ya latif 129 habis sholat, karena hall nggak sempat, ya malam baca. Jadikan hutang di qadha. Itu kalau ingin melaksanakan thariqul istiqamah. Kalau makna yang saya dapat dari ulama ahli tauhid, yang saya dapat dari Syekhuna Kiai Ahmad dan lain-lain, yang berasal dari pemahaman waliullah Syekhuna Kiai Said, istiqamah itu tetapnya hati memahami makna la ilaha illallah setiap waktu. Jadi hati begitu faham makna la ilaha illallah, didawamkan. Itu istiqamah. Kalau pemahaman masyayikhuna yang ahli tauhid begitu. Jadi enggak menilai ke af'alul yaumiyah, bukan ke sana penilaiannya. Jadi yang diserang hati. Kalau hati sudah faham la ilaha illallah, langgengkan. Itu istiqamah itu.